Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 147-150. Bab 147. Sepanjang jalan, Fendi Zanders berusaha mencari topik untuk diajak ngobrol dengan Han Sueyan. Tapi Han Sueyan tampaknya tidak peduli dengan Fendi Zanders, dia tampak linglung, seolah sedang memikirkan sesuatu. Saat ini, Han Sueyan sedang memikirkan rencananya hari ini, dan dia sangat terikat sekarang, tidak tahu apakah dia harus melakukan ini atau tidak. Setengah jam kemudian, Han Sueyan memarkir mobil di depan sebuah villa. Meskipun villa Han Sueyan tidak bisa dibandingkan dengan villa Fendi Zanders, namun villa tersebut harus dianggap mewah di mata orang biasa. Keluar dari mobil, rumahku ada di sini. Han Sueyan tampaknya telah mengambil keputusan saat ini, dan berkata kepada Fendi Zanders dengan ekspresi yang sangat tegas di wajahnya. Bagus. Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu mengulurkan tangannya untuk membuka pintu mobil dan berjalan keluar. Saudari Sueyan, di mana pelembab udaramu? Saya akan membantumu membawanya. Setelah turun dari mobil, Fendi Zanders berkata dengan lembut kepada Han Sueyan. Fendi Zanders, kamu belum pernah tinggal di villa seperti itu, kan? Han Sueyan tidak menjawab pertanyaan Fendi Zanders, tapi mengubah topik dan mengatakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Han Sueyan, dia tidak bisa menahan tawa, dan diam-diam berkata di dalam hatinya, apalagi townhouse biasa seperti ini adalah villa keluarga tunggal yang beberapa kali lebih mewah dari ini. 1. Fendi Zanders membeli 3 set. Kamu pasti belum pernah hidup. Han Sueyan mengerucutkan bibirnya dan berkata, aku benar-benar belum pernah tinggal di. Meskipun Fendi Zanders tidak tahu mengapa Han Sueyan menanyakan pertanyaan seperti itu pada dirinya sendiri, dia tetap menjawab dengan lembut. Ikutlah denganku. Han Sueyan menginjak sepatu hak tingginya dan berjalan menuju villa. Lalu bagaimana, Nona Sueyan, bukankah Anda bilang Anda meminta saya membawakan pelembab udara untuk Anda? Di mana pelembab udaranya? Fendi Zanders bertanya pada Han Sueyan dengan ekspresi bingung. Saya baru saja mendapat SMS dari perusahaan kurir yang mengatakan pelembab udara belum tiba. Han Sueyan menjawab dengan lembut. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Han Sueyan, dia tidak bisa menahan cemberutnya, dengan ekspresi sangat tidak berdaya di wajahnya. Beraninya wanita ini membawa dirinya ke sini di tengah malam hanya untuk memamerkan villanya. Saudari Sueyan, karena pelembab udara belum dikirimkan, saya akan kembali dulu. Saat pelembab udara Anda tiba, saya akan datang dan membantu Anda memindahkannya. Setelah Fendi Zanders mengatakan ini, dia berbalik dan ingin pergi. Dia merasa ada yang salah dengan Han Sueyan. Fendi Zanders, tunggu sebentar. Melihat Fendi Zanders hendak pergi, Han Sueyan buru-buru berteriak. Ada yang lain. Fendi Zanders mengerutkan kening dan bertanya. Komputerku di rumah rusak, bisakah kamu memperbaikinya untukku? Han Sueyan menggigit bibir merahnya, dan berkata kepada Fendi Zanders dengan ekspresi gugup. Saudari Sueyan, saya tidak tahu cara memperbaiki komputer. Bagaimana kalau saya datang besok dan membantu Anda membawa komputer untuk diperbaiki? Fendi Zanders tidak berbohong, dia benar-benar tidak tahu cara memperbaiki komputer. Oh, kenapa kamu tidak masuk saja dan bantu aku melihatnya? Kalian pasti tahu lebih banyak tentang komputer daripada kami perempuan. Jika kalian benar-benar tidak bisa memperbaikinya, aku akan meminta seseorang untuk membantumu. Han Sueyan menyeret Fendi Zanders ke villa sambil berbicara. Fendi Zanders tidak punya pilihan selain mengikuti Han Sueyan ke villa. Setelah memasuki villa, Fendi Zanders melihat sekilas dekorasi rumah Han Sueyan. Perasaan keseluruhannya sangat lembut, tetapi sama sekali tidak terasa seperti di rumah sendiri. Itu tidak terlihat seperti tempat tinggal seorang gadis. Sebagian besar furnitur berwarna sejuk. Memberikan perasaan aneh yang tidak bisa diungkapkan. Bukankah rumah wanita ini terlalu sepi? Fendi Zanders tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam di dalam hatinya. Komputer saya ada di atas meja, pergi dan lihat. Han Sueyan melepaskan sepatu hak tingginya, berjalan ke ruang tamu tanpa alas kaki, lalu menunjuk ke komputer di atas meja dan berkata. Fendi Zanders mengangguk dan berjalan menuju komputer dengan langkahnya. Ketika Fendi Zanders sedang duduk di sofa, Han Sueyan secara naluriah ingin menghentikan Fendi Zanders. Tapi Han Sueyan ragu-ragu sejenak, menelan apa yang ingin dia katakan, dan kemudian berkata dengan hampa, Fendi Zanders, kamu dapat memperbaiki komputer di sini, aku akan mandi dulu, jangan sentuh barang-barang di rumahku dengan santai, tahukah kamu? Aku tahu. Fendi Zanders mengangguk, lalu menyalakan komputer dan mempelajarinya dengan serius. Han Sueyan memandang Fendi Zanders dengan ringan, lalu berbalik dan berjalan ke kamar mandi. Beberapa menit kemudian, terdengar suara air mengalir di kamar mandi. Setelah menjalankan laptop sebentar, Fendi Zanders melemparkan komputer Han Sueyan ke sofa, dan melihat ke arah kamar mandi dengan mata bingung.
Meskipun Fendi Zanders tidak tahu banyak tentang komputer, dia juga bukan orang bodoh. Dia hanya bermain-main dengannya sekarang. Komputer Han Sueyan sangat lancar baik saat booting atau menjelajahi internet. Tidak ada masalah sama sekali. Dia tidak tahu apa yang harus dia perbaiki sekarang. Dan semakin Fendi Zanders memikirkannya hari ini, semakin dia merasa ada yang tidak beres. Sebelumnya, Han Sueyan meminta Fendi Zanders untuk memindahkan pelembab udara, tetapi sekarang dia mengatakan bahwa pelembab udara belum terkirim, dan kemudian meminta Fendi Zanders datang untuk memperbaiki komputer, tetapi komputer Han Sueyan tidak mengalami masalah sama sekali. Apa yang wanita ini coba lakukan? Apakah dia mengetahui identitasku dan ingin menculik serta memerasku? Sebuah pemikiran menakutkan terlintas di benak Fendi Zanders. Jika itu adalah Fendi Zanders sebelumnya, dia pasti tidak akan memiliki keraguan seperti itu. Bagaimanapun, dia adalah orang miskin, bahkan jika dia diculik, dia tidak akan punya banyak uang untuk diberikan kepada mereka. Tapi sekarang berbeda, Fendi Zanders memiliki kekayaan triliunan dolar, jika dia benar-benar diculik, dia akan mendapat masalah besar. Memikirkan hal ini, Fendi Zanders tidak bisa menahan napas dalam-dalam, lalu bangkit dan bersiap untuk meninggalkan villa yang suram ini. Tapi saat Fendi Zanders hendak pergi, pintu kamar mandi tiba-tiba terbuka. Fendi Zanders, apa yang akan kamu lakukan? Han Sueyan, yang baru saja mandi, keluar dari kamar mandi dan bertanya dengan lembut kepada Fendi Zanders sambil menyeka rambutnya. Saat ini, Han Sueyan telah melepas rok profesional yang dia kenakan pada siang hari, dan mengenakan piyama rendah dengan bretel. Kakinya yang ramping dan indah terekspos ke udara. Meski tidak mengenakan stoking, betis Han Sueyan tetap terlihat mulus. Wajah cantik Zhang yang halus terlihat sangat menarik karena dia baru saja mandi. Melihat tubuh Han Sueyan yang mengepul, Fendi Zanders tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku di tempatnya. Sister Sueyan, saya sudah memperbaiki komputer Anda, saya harus pergi dulu jika ada yang harus saya lakukan. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam untuk membangunkan dirinya, dia tahu bahwa dia tidak boleh tergoda oleh kecantikan saat ini. Sudah larut malam, apalagi yang kamu inginkan? Han Sueyan berjalan ke arah Fendi Zanders dengan telanjang kaki, dan bertanya dengan nada menggoda. Saudari Sueyan, apa yang kamu lakukan? Saat ini, jarak antara Fendi Zanders dan Han Sueyan sangat dekat, dan Fendi Zanders dapat dengan jelas merasakan panas dari tubuh Han Sueyan dan aroma samar dari tubuhnya. Melihat Fendi Zanders seperti ini, Han Sueyan tidak bisa menahan tawa, lalu berbalik dan berjalan ke lemari TV, membungkuk dan membuka laci. Tepat ketika Fendi Zanders sedang kebingungan, Han Sueyan mengeluarkan setumpuk besar uang kertas dari laci dan menaruhnya di atas meja. Fendi Zanders, tidurlah denganku, semua uang itu akan menjadi milikmu. Han Sueyan memerintahkan Fendi Zanders seperti seorang ratu. Bab 148. Tidur bersamamu. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Han Sueyan, dia membeku di tempatnya, dengan keterkejutan yang mendalam di matanya. Baru saja Fendi Zanders mengira Han Sueyan membawanya ke sini karena dia mengetahui identitasnya dan ingin menculiknya. Tapi tidak pernah terpikir olehnya bahwa Han Sueyan sebenarnya ingin menipunya agar pergi tidur. Wanita ini benar-benar berkomplot melawanku. Fendi Zanders diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, dan kemudian memandang Han Sueyan dari atas ke bawah. Saat ini, Han Sueyan mengenakan piyama tali ikat seksi. Dadanya yang penuh membuat orang merasa bahwa dia akan keluar. Pinggang rampingnya memancarkan hembusan nafas menggoda di sela-sela goyangannya, dan sepasang kaki indah ramping yang halus dan halus, membuat hampir mustahil untuk membuka mata. Wanita cantik luar biasa menawarkan untuk pergi tidur. Diperkirakan selama dia laki-laki normal, dia tidak boleh menolak. Namun ekspresi wajah Fendi Zanders saat ini sangat kusut, karena dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan wanita Han Sueyan ini. Apa yang masih kamu lakukan dalam keadaan linglung? Cepat buka bajumu. Han Sueyan berjalan mendekat sambil berbicara dan ingin melepas pakaian Fendi Zanders. Melihat tindakan Han Sueyan, Fendi Zanders segera mengulurkan tangan untuk menghentikan Han Sueyan, dan kemudian berkata kepada Han Sueyan dengan ekspresi tak berdaya, Saudari Sueyan, Saya bukan pria biasa seperti itu, jika Anda ingin melakukan hal seperti itu tentu saja, kamu harus mencari orang lain. Kenapa? Apa aku tidak cukup cantik? Han Sueyan tidak pernah berpikir bahwa Fendi Zanders akan menolaknya, dan meneriaki Fendi Zanders dengan perasaan tidak puas. Saudari Sueyan, kamu cantik dan seksi, tapi aku tidak cukup baik untukmu, dan aku bahkan tidak tahu mengapa kamu melakukan ini sekarang. Fendi Zanders berkata dengan ekspresi patah. Kenapa kamu tidur denganku? Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Han Sueyan tertegun sejenak, lalu menunjuk ke tumpukan uang kertas di atas meja dan berkata, Fendi Zanders, ada 200.000 di sini, selama kamu bisa tidur denganku, 20.000 10.000 itu milikmu, jika kamu bisa membuatku hamil, aku akan memberimu 200.000 lagi, sekarang apakah kamu mengerti mengapa kamu ingin tidur denganku? Kamu tidur denganku hanya untuk hamil.
Fendi Zanders sepertinya mengerti apa yang dimaksud Han Sueyan. Ya, aku ingin punya bayi. Han Sueyan sedikit mengangguk. Memiliki anak dengan Fendi Zanders adalah rencana yang ada dalam pikiran Han Sueyan. Karena Han Sueyan lebih tua, orang tuanya memaksanya menikah dan mengatur kencan buta untuknya. Tapi Han Sueyan telah terobsesi dengan kebersihan sejak dia masih kecil, dan dia sama sekali tidak bisa menerima hidup dengan pria, dan dia belum pernah bertemu pria yang disukainya. Hari ini, orang tua Han Sueyan memberinya ultimatum. Jika dia tidak bertunangan dengan bajingan itu, mereka akan mengambil kembali bar Han Sueyan. Bar malam adalah impian Han Sueyan selama bertahun-tahun. Dia tidak ingin batangnya diambil kembali seperti ini, jadi dia memikirkan cara ini untuk membunuh dua burung dengan satu batu. Selama dia dapat memiliki anak dengan Fendi Zanders, tidak ada yang akan menikahinya saat itu, dan orang tuanya tidak dapat terus memaksanya. Bagaimanapun, Han Sueyan telah merencanakan untuk melajang selama sisa hidupnya, dan dapat memiliki anak dapat dianggap sebagai pemenuhan keinginannya untuk menjadi seorang ibu. Kamu ingin punya bayi bersamaku? Melihat Han Sueyan di depannya, Fendi Zanders berkata dengan ekspresi tak berdaya. Selama periode waktu ini, Fendi Zanders menemui terlalu banyak hal aneh. Pertama, dia mewarisi warisan 10 triliun yuan tanpa alasan, dan kemudian dia mendapat tunangan tambahan tanpa alasan. Sekarang saya datang ke bar untuk bekerja paruh waktu, dan bos wanita itu sebenarnya ingin tidur dengan saya dan meminta saya membantunya punya bayi. Apa yang sedang terjadi? Fendi Zanders, Kinlan memberitahuku tentang situasimu sebelumnya. Ketika kamu masih di sekolah dasar, orang tuamu meninggal. Jika kamu tidur denganku sekarang dan berhasil membuatku hamil, kamu bisa mendapatkan 400.000 yuan. Jika menurutmu 400.000 lebih sedikit, aku bisa memberimu 100.000 lagi. Han Sueyan berkata kepada Fendi Zanders tanpa ekspresi. Tidak, saudari Sueyan, kenapa kamu melakukan ini? Fendi Zanders bertanya pada Han Sueyan dengan ekspresi sangat bingung. Itu bukan urusanmu, aku akan memberimu uang, tidur saja denganku. Han Sueyan berteriak dengan mulut kecilnya yang melengkung. Itu tidak bagus, saya bukan orang biasa, Anda harus memberitahu saya masalah ini dengan jelas, dan kemudian saya akan melihat apakah Anda benar-benar membutuhkan bantuan saya. Jika Anda benar-benar membutuhkan bantuan saya pikir itu terserah Anda. Untuk demi menjadi begitu cantik dan memiliki sosok yang seksi, mungkin aku akan sangat setuju denganmu, kalau tidak aku tidak akan pernah tidur denganmu. Fendi Zanders sekarang sangat penasaran mengapa Han Sueyan mengajukan permintaan seperti itu. Bagaimanapun, Han Sueyan sangat cantik dan memiliki sosok yang sangat seksi. Jika dia ingin menemukan pria untuk diajak tidur, dia pasti bisa menemukan seseorang yang lebih baik daripada Fendi Zanders. Melihat sikap tegas Fendi Zanders, Han Sueyan ragu-ragu selama 2 detik, lalu memberitahu Fendi Zanders apa yang dia pikirkan. Setelah Fendi Zanders mengetahui alasan masalah tersebut, dia terkejut. Karena dia tidak menyangka Han Sueyan akan memikirkan cara aneh untuk melepaskan diri dari dorongan pernikahan. Fendi Zanders pernah mendengar Han Sueyan memanggil ibunya sebelumnya, jadi dia tahu bahwa Han Sueyan tidak berbohong saat ini. Saudari Sueyan, jika kamu ingin mencari seseorang untuk memiliki bayi, kamu pasti dapat menemukan seseorang yang lebih baik dariku. Mengapa kamu memilihku? Kami tidak mengenal satu sama lain dengan baik. Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, lalu menoleh ke Han Sueyan dengan lembut. Diminta. Karena kamu miskin. Jawab Han Sueyan dengan sangat tenang. Dahi. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Han Sueyan, dia membeku di tempatnya, dengan ekspresi memalukan di wajahnya. Karena dia tidak menyangka alasan mengapa Han Sueyan memilihnya akan sesederhana itu. Faktanya, alasan Han Sueyan memilih Fendi Zanders bukan karena Fendi Zanders miskin. Pertama-tama, kesan Han Sueyan terhadap Fendi Zanders tidak buruk, dan Fendi Zanders juga cukup tampan, dengan wajah yang tangguh, dan kebugaran fisiknya harusnya sangat baik. Dan yang terpenting adalah Fendi Zanders terlihat relatif jujur dan sangat kekurangan uang. Han Sueyan berpikir bahwa orang-orang seperti Fendi Zanders dapat mengatasinya dengan uang mereka sendiri. Tapi jika itu pria lain, jika dia mengembangkan perasaan padanya setelah malam ini dan menggunakan anaknya untuk memerasnya, maka akan ada masalah yang tak ada habisnya. Jadi Fendi Zanders, yang miskin dan berkulit putih, adalah kandidat terbaik untuk rencana Han Sueyan. Fendi Zanders bisa mendapatkan uang yang dibutuhkannya dari Han Sueyan, dan Han Sueyan dapat memutuskan kontak dengan Fendi Zanders setelah melahirkan Fendi Zanders, sehingga tidak ada kekhawatiran. Lalu bagaimana, saudari Sueyan? Sekarang teknologi sudah begitu maju, kamu tidak harus punya anak dengan laki-laki. Fendi Zanders berkata dengan lembut kepada Han Sueyan. Maksudmu bayi tabung, kan? Han Sueyan menjawab dengan hampa. Ya, ini dia. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Saya juga pernah mempelajari hal ini sebelumnya, namun hal semacam ini tidak sesederhana yang Anda kira.
Jika Anda ingin melakukan bayi tabung, Anda harus melalui banyak prosedur, dan ada alasan yang sangat penting, artinya, waktu tidak mengizinkanku melakukan ini, karena aku akan bertunangan dengan orang lain dalam 2 hari, dan aku tidak bisa menunggu selama itu. Han Sueyan memandang Fendi Zanders dan berhenti sejenak, lalu berkata, dan menurutku agak aneh tidak mengetahui siapa ayah dari anak itu, dan aku sendiri tidak bisa menerima hal semacam ini. Begitulah. Fendi Zanders memandang Han Sueyan dan sedikit mengangguk. Oke, berhenti bicara omong kosong, buka bajumu dan tidurlah denganku. Han Sueyan melepas pijamannya sambil berbicara. Setelah melepas pijamannya, tubuh halus Han Sueyan tanpa syarat terlihat oleh pandangan Fendi Zanders, dan Fendi Zanders langsung tercengang. Bab 149. Saudari Sueyan, kurasa aku tidak bisa membantumu, kamu harus mencari orang lain. Ketika Fendi Zanders melihat Han Sueyan benar-benar akan tidur dengannya, dia secara naluriah merasa sedikit takut, dan berteriak tanpa daya. Kenapa? Apa menurutmu aku memberimu lebih sedikit uang? Han Sueyan memandang Fendi Zanders dan bertanya dengan ekspresi bingung. Ini bukan soal uang atau bukan? Fendi Zanders menjawab dengan suara rendah. Meskipun Han Sueyan sangat cantik dan memiliki sosok yang sangat menarik, Fendi Zanders tidak ingin menjalin hubungan dengan Han Sueyan tanpa alasan dan membuatnya hamil, jadi Fendi Zanders berbalik dan hendak pergi. Karena ini bukan tentang uang, kenapa kamu tidak tidur denganku? Fendi Zanders, kamu tidak bisa melakukannya, bukan? Han Sueyan benar-benar tidak mengerti mengapa Fendi Zanders menolak berhubungan seks dengannya. Masuk akal jika Fendi Zanders sangat miskin, dan saya memberinya begitu banyak uang, dan Han Sueyan sendiri tidak buruk, jadi orang malang seperti Fendi Zanders tidak punya alasan untuk menolaknya. Anda tidak bisa melakukannya, bukan? Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Han Sueyan, dia membeku di tempatnya. Sebagai seorang laki-laki, yang paling aku takuti adalah mendengar orang lain mengatakan bahwa aku tidak mampu, apalagi dikatakan demikian oleh wanita cantik. Kenapa aku tidak bisa melakukannya? Identitasku sangat sehat. Fendi Zanders menoleh dan berteriak pada Han Sueyan. Karena kesehatanmu bagus, kenapa kamu menolak tidur denganku? Apa karena aku kurang cantik? Apa kamu laki-laki? Han Sueyan duduk di sofa, menyilangkan kaki dengan pose menggoda, dan berkata kepada Fendi Zanders dengan nada provokatif. Mendengar kata-kata Han Sueyan, Fendi Zanders ragu-ragu selama 2 detik, lalu berjalan langsung menuju posisi Han Sueyan. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu apakah aku laki-laki. Fendi Zanders meraung marah, lalu langsung mengulurkan tangan untuk memeluk Han Sueyan, berbalik dan berjalan menuju kamar tidur. Sejak Fendi Zanders mewarisi warisan 10 triliun yuan, godaan di sekitarnya secara bertahap meningkat. Tidak masalah apakah itu Yuji seksi seperti Liu Chenwei, atau siswi murni seperti Sue Yuro dan Ye Mei. Wanita-wanita ini hanya membutuhkan panggilan telepon dari Fendi Zanders, dan mereka akan segera mencuci tubuh mereka dan mengantarkannya ke rumah dengan patuh. Namun Fendi Zanders tidak pernah melakukan hal tersebut, karena ia merasa untuk pertama kalinya, ia harus menemukan wanita yang benar-benar mencintainya, bukan seorang penggali emas yang bisa berteman dengan orang seperti itu. Jika Fendi Zanders benar-benar menjalin hubungan dengan wanita-wanita ini, apa perbedaan antara dia dan mereka? Selain itu, karena Cleo Fei Lin, Fendi Zanders juga memiliki lapisan keraguan di hatinya. Meskipun Cleo Fei Lin tidak mau mengakui bahwa Fendi Zanders adalah tunangannya, Fendi Zanders selalu ingin mengejar Cleo Fei Lin, karena dia merasa bahwa sejak dia setuju untuk menikahi Cleo Fei Lin, dia harus bertanggung jawab terhadap wanita ini. Tapi apa yang dikatakan Han Sueyan barusan membuat Fendi Zanders marah. Untuk apa pria kaya? Bukankah itu hanya untuk bisa hidup menuruti keinginan? Terlebih lagi, wanita seperti Han Sueyan bisa dikatakan cantik sekali dalam 100 tahun. Fendi Zanders merasa bahwa dia tidak akan dirugikan jika dia bisa tidur dengan wanita seperti itu. Baru saja, Fendi Zanders baru saja menekan keinginan di dalam hatinya. Tapi apa yang dikatakan Han Sueyan kepada Fendi Zanders barusan benar-benar menyulut kemarahan di hatinya. Han Sueyan tidak mengetahui identitas Fendi Zanders, jadi meskipun dia memiliki hubungan dengannya, Fendi Zanders tidak akan bertanggung jawab, dan dia bisa mendapatkan uang tunai 400.000, yang merupakan jumlah yang besar bagi Fendi Zanders. Itu sebabnya Fendi Zanders tiba-tiba berubah pikiran. Fendi Zanders untuk tubuh Han Sueyan, dan Han Sueyan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, keduanya hanya mengambil apa yang mereka butuhkan. Fendi Zanders merasa tidak dirugikan dengan tidak mengganggu satu sama lain setelah pekerjaan selesai. Ketika Han Sueyan mendapati dirinya dipeluk oleh Fendi Zanders, sedikit kegugupan muncul di matanya yang indah, tetapi segera matanya menjadi tegas, karena dia tahu bahwa hanya dengan tidur dengan Fendi Zanders sekarang semua masalah dapat diselesaikan. Sesaat kemudian, Fendi Zanders membawa Han Sueyan ke kamar tidur, melemparkannya ke tempat tidur, lalu mengulurkan tangannya untuk melepas pakaiannya. Han Sueyan sedang berbaring di tempat tidur, jantungnya berdetak lebih cepat, wajahnya yang cantik sangat merah hingga dia bisa berdarah.
Dia tidak pernah melakukan kontak intim dengan lawan jenis sejak dia masih kecil, tapi sekarang dia ingin melakukan hal seperti itu dengan seorang pria. Dia secara alami sangat gugup. Fendi Zanders memandangi wajah cantik Han Sueyan yang memerah, ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan lembut, jika kamu menyesal sekarang, masih ada waktu. Aku. Han Sueyan tampak sedikit gugup, tetapi mengambil kembali setengah dari apa yang dia katakan, dan kemudian berkata dengan lembut dengan gigi terkatup, cepat, aku tidak menyesalinya. Setelah Fendi Zanders mendengar perkataan Han Sueyan, dia berhenti menulis, dan langsung menundukkan kepalanya untuk mencium mulut kecil Han Sueyan. Ketika Han Sueyan melihat Fendi Zanders akan mencium dirinya sendiri, dia segera memalingkan wajahnya, lalu menatap matanya yang besar dan kabur dan berteriak, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak bisa menciumku. Sister Sueyan, siapa yang tidak bisa dicium ketika melakukan hal seperti itu? Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Han Sueyan, dia langsung terdiam. Kemudian, terlepas dari perlawanan Han Sueyan, dia langsung mencium mulut kecil Han Sueyan. Ekspresi wajah Han Sueyan sangat panik, dan tubuhnya berjuang mati-matian, mengelak ke kiri dan ke kanan. Namun setelah berjuang beberapa kali, Fendi Zanders akhirnya menemukan kesempatan dan langsung mencium mulut halus Han Sueyan. Mata Han Sueyan langsung melebar, dan dia menatap Fendi Zanders dengan cemberut. Ini adalah ciuman pertama Han Sueyan, dan juga ciuman pertama Fendi Zanders. Keduanya membeku di tempat hampir pada waktu yang bersamaan. Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, memeluk erat tubuh lembut Han Sueyan, lalu mencium Han Sueyan bersama-sama. Setelah beberapa saat, Fendi Zanders mulai bernapas dengan berat, dan menyentuh punggung Han Sueyan, mencoba melepas pakaian dalam Han Sueyan. Setelah Han Sueyan merasakan tindakan Fendi Zanders, dia tidak bisa menahan gemetar, tapi dia mengertakkan gigi dan tidak menghentikan Fendi Zanders. Untuk berhenti dipaksa menikah oleh orang tuanya, Han Sueyan bisa melakukan apa saja sekarang. Tapi ini adalah pertama kalinya Fendi Zanders melepas pakaian dalam wanita, jadi prosesnya agak memalukan. Setelah lama terombang-ambing, Fendi Zanders masih tidak melepas pakaian dalam Han Sueyan, dan karena dia sedikit emosional, keringat dingin mulai mengucur di dahinya. Sial, bagaimana kamu bisa kehilangan rantainya di saat kritis seperti ini? Fendi Zanders tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk secara diam-diam di dalam hatinya. Fendi Zanders, ada apa denganmu? Melihat Fendi Zanders berkeringat deras, Han Sueyan bertanya pada Fendi Zanders dengan ekspresi bingung. Baiklah. Suara Fendi Zanders sedikit bergetar, dia tidak bermaksud memberitahu Han Sueyan bahwa dia tidak tahu cara membuka kancing celana dalamnya, karena itu akan terlalu memalukan. Bab 150. Mengapa kamu berkeringat padahal kamu baik-baik saja? Han Sueyan bertanya dengan terengah-engah. Fendi Zanders tidak berbicara, tetapi dengan cemas menatap punggung Han Sueyan, dan kemudian dia membeku. Karena Fendi Zanders menemukan bahwa pakaian dalam Han Sueyan tidak memiliki kancing. Sebelum mewarisi warisan 10 triliun yuan, Fendi Zanders telah membayangkan adegan tidur dengan seorang wanita cantik berkali-kali. Tetapi saat ini, seorang wanita cantik dengan kecantikan nasional ada di depannya, tetapi Fendi Zanders tidak bisa melepas pakaian dalam wanita tersebut. Fendi Zanders sangat cemas di dalam hatinya, tetapi semakin cemas dia, semakin dia tidak dapat menemukan tombolnya. Apakah tombolnya ada di depan? Fendi Zanders melihat seluruh tubuh di depan Han Sueyan dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu mulai menemukan tombol di depan. Namun setelah lama mencari, Fendi Zanders masih tidak menemukan tombolnya, dan Fendi Zanders menjadi gila sekarang. Fendi Zanders, kamu baik-baik saja? Saat ini, Han Sueyan tiba-tiba menatap Fendi Zanders dan bertanya. Kenapa aku tidak bisa? Fendi Zanders menjawab dengan suara rendah, dan kemudian terus berkonsentrasi untuk menemukan tombol-tombolnya. Kamu pasti tidak bisa. Kamu sudah berkeringat sebelum kita berdua melakukan apapun. Apakah kamu memiliki hambatan psikologis? Han Sueyan berkata dengan ekspresi bingung. Aku tidak punya hambatan mental. Fendi Zanders menggeram pelan tanpa daya. Lalu kenapa kamu banyak berkeringat? Mungkin di dalam ruangan terlalu panas. Fendi Zanders dengan santai mencari alasan. Bagaimana kalau kita istirahat? Han Sueyan berkata dengan lembut. Tidak, bolehkah aku menanyakan sesuatu padamu? Fendi Zanders merasa dia tidak bisa terus seperti ini lagi, jadi dia berencana bertanya langsung pada Han Sueyan bagaimana cara membuka kancingnya. Ada apa? Han Sueyan membeku sejenak dan berkata. Bagaimana caramu membuka ikatan celana dalammu? Fendi Zanders bertanya pada Han Sueyan tanpa daya. Setelah Han Sueyan mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia tidak bisa menahan tawa, lalu berkata, jadi, kamu sudah lama sibuk karena kamu tidak tahu cara melepaskan celana dalamku. Bagaimana caramu membuka ikatan celana dalammu? Fendi Zanders hampir pingsan saat ini. Kancing celana dalamku ada di samping. Han Sueyan tampak tidak segugup sebelumnya, katanya sambil tersenyum. Aku pergi, kenapa kancing celana dalam ini ada di samping? Fendi Zanders berteriak tak berdaya,
lalu mengulurkan tangan untuk menyentuh sisi celana dalam Han Sueyan. Fendi Zanders, bukankah kamu masih perawan? Saat ini, Han Sueyan berbicara perlahan. Aku. Tentu saja tidak. Takut Han Sueyan akan menertawakannya, Fendi Zanders segera menggelengkan kepalanya dan berkata. Lalu kenapa kamu bahkan tidak bisa membuka ikatan celana dalammu? Han Sueyan memandang Fendi Zanders dan terus bertanya. Fendi Zanders sedang tidak ingin berbicara dengan Han Sueyan, akhirnya menyentuh tombolnya dan berusaha keras untuk melepaskannya. Jingle bell. Tapi saat ini, ponsel Fendi Zanders tiba-tiba berdering. Setelah Fendi Zanders dan Han Sueyan mendengar nada dering ponsel, mereka membeku di tempat. Namun setelah Fendi Zanders tertegun beberapa saat, dia kembali sadar, memilih untuk mengabaikannya, dan terus membuka pakaian. Fendi Zanders, teleponmu berdering. Han Sueyan ragu-ragu sejenak, dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Tinggalkan dia sendiri. Fendi Zanders menjawab dengan hampa. Seseorang meneleponmu selarut ini. Pasti ada sesuatu yang mendesak. Kamu harus menjawabnya. Kita masih punya waktu 1 malam. Jangan khawatir. Han Sueyan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Panggil. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, diam-diam mengutuk penelepon di dalam hatinya, lalu mengeluarkan telepon dari pakaiannya. Namun ketika Fendi Zanders melihat nama di ID penelepon, dia tercengang, karena orang yang meneleponnya tidak lain adalah tunangannya Cleo Fei Lin. Sudah larut malam, apa yang bisa kamu lakukan denganku? Fendi Zanders menjawab telepon dan bertanya dengan suara dingin. Fendi Zanders, datanglah ke perusahaanku pada jam 8 besok pagi untuk menemuiku. Ingatlah untuk membawa KTP dan buku registrasi rumah tangga, dan kita berdua akan mengambil KTP. Cleo Fei Lin berkata dengan suara lelah. Perusahaan Anda. Aku akan mengirimkanmu alamat perusahaannya nanti, jangan terlambat. Cleo Fei Lin tahu apa yang akan ditanyakan Fendi Zanders, jadi dia langsung menyela Fendi Zanders. Oke, begitu. Fendi Zanders mengangguk. Sampai jumpa besok. Cleo Fei Lin menjawab dengan ringan, lalu langsung menutup telepon. Setelah mendengar nada sibuk di ujung lain telepon, Fendi Zanders perlahan meletakkan teleponnya, lalu menoleh ke arah Han Sueyan. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa sedikit bersalah di dalam hatinya. Meskipun dia dan Cleo Fei Lin hanyalah sepasang kekasih, Cleo Fei Lin tidak pernah melakukan apapun untuk meminta maaf padanya, tetapi sekarang dia bermain-main dengan seorang wanita di belakang punggungnya. Jika dari sudut lain, Cleo Fei Lin sedang berbaring di tempat tidur bersama seorang pria saat ini, apakah Fendi Zanders akan menerimanya? Fendi Zanders pasti tidak bisa menerimanya, bahkan jika seseorang mengaku kepada Cleo Fei Lin, Fendi Zanders akan merasa sangat tidak nyaman di hatinya, apalagi berbaring di ranjang yang sama dengan seorang pria. Pada saat ini, rasa bersalah yang mendalam muncul di hati Fendi Zanders. Siapa yang memanggilmu? Han Sueyan juga menyadari ada yang tidak beres dengan Fendi Zanders, dan mau tidak mau bertanya kepada Fendi Zanders dengan lembut. Sister Sueyan, aku mungkin tidak bisa tidur denganmu lagi. Sambil berbicara, Fendi Zanders mengambil pakaian di tempat tidur dan memakainya. Kenapa? Bukankah kita semua baru saja sepakat? Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Han Sueyan segera duduk dan meneriaki Fendi Zanders dengan ekspresi bingung. Sebenarnya aku sudah punya tunangan, dan aku akan pergi bersamanya untuk mengambil sertifikat besok. Aku merasa sangat kasihan padanya, jadi aku tidak bisa membantumu, Saudari Sueyan. Fendi Zanders mengenakan pakaiannya dan menjelaskan dengan lembut. Kamu masih punya tunangan. Han Sueyan melihatnya dengan terkejut, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Karena dia merasa orang malang seperti Fendi Zanders tidak seharusnya punya pacar. Tapi dia tidak pernah menyangka Fendi Zanders benar-benar memiliki tunangan. Yah, aku sudah punya tunangan, maafkan aku Saudari Sueyan. Fendi Zanders berkata dengan lembut. Han Sueyan memandang Fendi Zanders di depannya dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu berkata dengan lembut, seharusnya aku yang meminta maaf, aku tidak tahu kamu sudah memiliki tunangan, jika aku tahu, aku tidak akan pernah membiarkanmu tidur denganku. Saudari Sueyan, sebenarnya, aku agak berlebihan sekarang, aku seharusnya tidak melakukan itu. Tapi karena kamu tidak ingin orang tuamu mendesakmu untuk menikah, kamu harus mencari seseorang yang benar-benar kamu sukai dan bersamanya, agar masalah ini terselesaikan. Tidak perlu hamil dan punya anak. Fendi Zanders berkata pada Han Sueyan dengan sungguh-sungguh. Oh, kenapa aku belum memikirkan apa yang kamu katakan? Tapi aku tidak bisa menahannya, aku tidak pernah bisa menemukan pria yang sangat kusuka. Han Sueyan menghela nafas, lalu melanjutkan, oke, jika kamu baik-baik saja, kembalilah dulu, mungkin ini takdirku, lagi pula, cepat atau lambat aku akan menikah, laki-laki yang diperkenalkan ibuku kepadaku kali ini kelihatannya baik-baik saja, jadi aku akan menerima takdirku. Meskipun Han Sueyan berkata demikian, Fendi Zanders tahu bahwa Han Sueyan tidak mau menikah begitu saja seperti ini. Saudari Sueyan, jika kamu punya pacar sekarang, bukankah orang tuamu akan mendesakmu untuk menikah?
Fendi Zanders membeku sesaat, lalu bertanya pada Han Sueyan dengan lembut. Hampir, tapi itu tergantung apakah mereka menyukai pacarku atau tidak. Jika mereka menyukainya, mereka tidak akan mendesakku untuk menikah. Jika mereka tidak menyukainya. Han Sueyan berhenti sejenak, lalu perlahan berkata, jika saya tidak menyukainya, saya selalu bersikeras untuk menikah dengannya. Saya rasa orang tua saya tidak akan mengatakan apa-apa. Jadi ini ya. Fendi Zanders mengangguk sambil berpikir. Sebenarnya alasan orang tuaku memaksaku untuk menikah adalah karena aku sudah agak tua dan ingin segera menikahkanku. Mereka takut aku tidak bisa menikah ketika aku sudah tua, Han Sueyan berkata perlahan. Saudari Sueyan, kamu masih muda, kenapa kamu tidak bisa menikah? Tapi aku punya cara untuk menghentikan orang tuamu mendesakmu untuk menikah. Fendi Zanders memandang Han Sueyan dan berkata. Ke arah mana? Han Sueyan bertanya dengan penuh semangat. Tidak bisakah kamu membiarkan aku berpura-pura menjadi pacarmu? Pada saat itu, jika kamu bersikeras ingin bersamaku, meskipun mereka mengira aku miskin, mereka tidak akan membiarkanmu menikah dengan orang lain, lalu menunggu sampai kamu menemukan seseorang yang sangat kamu sukai dengan orang itu, kamu bisa bilang kamu putus denganku. Fendi Zanders berkata pada Han Sueyan sambil tersenyum. Ya, kenapa aku tidak berpikir seperti ini? Han Sueyan memandang Fendi Zanders dan tiba-tiba menyadari. Dia telah memikirkan cara untuk tidak menikah sebelumnya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa menemukan pria yang berpura-pura menjadi pacar untuk membodohinya untuk sementara. Pada saat itu, betapapun tidak bahagianya orang tua Han Sueyan, mereka tidak akan terus memaksa Han Sueyan menikah dengan orang lain. Fendi Zanders, metodemu sangat bagus. Saat kamu ada waktu luang, aku akan mengajakmu bertemu orang tuaku, dan kemudian aku akan mengatakan bahwa kamu adalah pacarku. Han Sueyan berteriak pada Fendi Zanders dengan sangat gembira. Oke. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Setelah Han Sueyan melihat Fendi Zanders setuju untuk berpura-pura menjadi pacarnya, dia sangat bersemangat, dan buru-buru mengambil uang kertas di atas meja dan menyerahkannya kepada Fendi Zanders. Saudari Sueyan, aku baru saja mengambil banyak keuntungan darimu, masalah ini harus dianggap sebagai pengembalianku kepadamu, jadi kamu dapat mengambil uang itu kembali. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Meskipun 200.000 yuan tidak berarti apa-apa bagi Fendi Zanders, itu adalah jumlah uang yang sangat besar bagi Han Sueyan, jadi Fendi Zanders tidak berniat menerimanya sama sekali. Mendengar kata-kata Fendi Zanders, Han Sueyan teringat apa yang dia lakukan dengan Fendi Zanders di tempat tidur tadi, dan wajah cantiknya sedikit memerah. Baiklah, Sister Sueyan, jika tidak ada yang lain, saya akan pergi dulu. Fendi Zanders memandang Han Sueyan dan tersenyum, lalu berbalik dan berjalan keluar villa. Han Sueyan membeku di tempat dengan bodohnya, melihat kepergian Fendi Zanders, sedikit keraguan muncul di matanya. Karena Han Sueyan menyadari bahwa Fendi Zanders sama sekali tidak tampak seperti orang yang malang, jika tidak, mengapa Fendi Zanders tidak tertarik sama sekali dengan uang di tangannya?